Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat ilmu pengetahuan idealisme, materialisme, dan realisme. Baik, yang pertama ada aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran yang berpaham bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran adalah ide yang paling tertinggi dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, aliran ini mengutamakan ilmu pengetahuan dan ide itu muncul dari diri kita sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah aliran yang mengedepankan akal dan pikiran. Menurut Plato, ia mengemukakan pendapatnya yaitu aliran idealisme yang mengedepankan ilmu pengetahuan itu tidak bisa diperoleh dari panca indera. Menurut Plato, seorang tidak bisa memiliki ilmu pengetahuan yang sejati apabila bergantung pada sesuatu yang berubah-ubah. Misalkan, kita menggunakan panca indera mata untuk melihat sesuatu yang hanya sementara. Contohnya, pada suatu pendidikan, ketika seorang guru menjelaskan mata pelajaran matematika dan guru tersebut memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, 1 ditambah 1 sama dengan, kemudian peserta didik menjawab dengan jawaban yang benar, yaitu 2. Itulah yang bisa disebut dengan ilmu yang sejati. Pada intinya, ilmu sejati adalah ilmu yang pasti. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan, karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam diri anak didik, baik secara rasional dan nyata. Yang kedua, ada aliran materialisme. Filsafat materialisme adalah suatu aliran yang memandang bahwa kebenaran itu terletak pada materi, bukan hal-hal yang ruh atau supranatural. Pada intinya, penganut materialisme adalah bersandar pada alam materi dan tidak meyakini hal-hal alam gaib. Menurut aliran materialisme, pendidikan adalah pendidikan yang memiliki fasilitas mewah. Semakin mewah fasilitasnya, maka semakin bagus kualitas pendidikannya. Di sisi lain, bagusnya pendidikan dilihat dari mahalnya membayar. Semakin mahal bayar biaya pendidikan, maka semakin bagus pendidikannya. Hal inilah aliran ini menganggap bahwa penentu keberhasilan hasil pendidikan terlihat dari materinya. Secara ontologi, materialisme memandang bahwa adanya ide itu muncul sebab adanya materi. Dengan kata lain, materi yang menentukan ide, bukan ide yang menentukan materi. Misalnya, ada suatu benda seperti sepatu, tas, rumah, dan lainnya, maka orang akan memikirkan benda-benda tersebut. Apakah bisa ada ide tanpa adanya sebuah benda? Tentu adanya sebuah ide, ruhani, jiwa, dan sebagainya muncul dari adanya benda. Implikasi filsafat materialisme dalam pendidikan adalah bahwa proses pendidikan menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai hasil kajian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Yang ketiga, ada aliran pemikiran filsafat realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Realisme sangat bertolak belakang dengan idealisme, karena realisme memandang suatu dari bukti yang real secara nyata, sedangkan idealisme hanya dalam akal pikiran manusia. Jadi, filsafat realisme dibagi menjadi 2, yaitu realisme klasik dan realisme alam. Jadi, antara keduanya saling dikaitkan dalam dunia pendidikan, sehingga akan menjadikan keberhasilan dalam pembelajaran. Contohnya, menanamkan pengertian lebih penting daripada menghafal. Pelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak, memberikan pelajaran dengan mendahulukan yang mudah dahulu. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh William N.C. Gutschen, bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Yang kedua,
Jelaskan makna aliran filsafat pendidikan di Indonesia. Baiklah, aliran pemikiran filsafat pendidikan di Indonesia yaitu filsafat Pancasila. Sebagai dasar filsafat negara, pada hakikatnya Pancasila merupakan sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Filsafat memiliki kedudukan yang penting karena filsafat memiliki arti ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, orang yang mempelajari dan belajar filsafat adalah orang yang mencintai kebijaksanaan dan yang seharusnya memiliki kebijaksanaan. Pancasila merupakan sistem filsafat karena Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang mana nilai dalam Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Pancasila dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India Hindu-Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Filsafat Pancasila juga dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang seadanya saja, atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut yang dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Sebuah induk filsafat mempunyai berbagai cabang untuk mewujudkan tujuan dari filsafat itu sendiri. Adapun cabang filsafat sebagai berikut. Yang pertama ada metafisika, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang bersintesi di balik lingkungan fisis. Yang kedua ada epistemologi, cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi, yakni cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat ada logika, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir yang benar. Yang kelima ada etika, adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Yang keenam ada estetika, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hidup. Hal ini bisa disimpulkan bahwa filsafat Pancasila dan aliran-alirannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena beberapa pengertian terkait dari sila-sila yang ada pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskan dengan contoh. Seperti yang kita tahu bahwa filsafat merupakan suatu yang abstrak. Ia menjadi induk dari semua ilmu. Jika ada pertanyaan tentang penerapan peran filsafat dalam pendidikan, maka sesungguhnya filsafat itu mendasari semua ilmu yang dikaji dalam pendidikan, misalnya ekonomi, sosiologi, matematika, dan sebagainya. Pendidikan merupakan suatu sistem yang dalam pelaksanaannya perlu menggunakan filsafat sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Filsafat tersebut digunakan sebagai nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas karakteristik suatu sistem pendidikan, seperti di kurikulum pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan iptek yang terjadi, maka membawa pengaruh terhadap model pendidikan, di mana tuntutan kurikulum dan pengajaran harus selalu up to date, disesuaikan dengan perkembangan yang ada, agar hasil dari pengembangan kurikulum tidak ketinggalan zaman. Kenyataan seperti ini sebagaimana digambarkan filsafat progresivisme yang memandang bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh manusia dewasa itu karena kemampuan manusia dalam mengembangkan berbagai ilmu, baik ilmu sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan alam. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan makna peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Pemerataan sendiri berarti proses atau cara
Jadi, pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan melakukan pemerataan dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pendidikan. Di Indonesia sendiri, proses pendidikan masih tidak merata, terutama di daerah terpencil yang kesulitan memperoleh pendidikan yang layak, karena sarana prasarana pun tidak memadai di sana. Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu dengan memberi sarana prasarana yang memadai di daerah terpencil, memperbanyak tenaga didik, dan juga memberikan keringanan untuk biaya pendidikan. Selain pemerataan pendidikan yang baik, pendidikan juga harus bermutu. Pendidikan yang bermutu artinya pendidikan yang memiliki kualitas yang baik, hingga menghasilkan generasi profesional dan berguna bagi bangsa untuk kedepannya. Upaya yang harus dilakukan berupa menyempurnakan sarana prasarana pembelajaran, lalu membuat wadah pengembangan kemampuan peserta didik, dan yang terakhir juga menciptakan lingkungan belajar yang tentram dan nyaman bagi peserta didik. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.